Oke. Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan selamat pagi teman-teman. Kami dari SDDA 10 akan mempresentasikan student project kami yang bertopik tentang uji screening diagnostik. Next. Ini merupakan anggota kelompok kami. Next. Ini merupakan gambar dari jurnal yang kami pilih. Next. Jadi langsung saja kepada bagian pendahuluan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bilwa, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Jadi jurnal yang kami pilih berjudul tentang Assessing the Sensitivity and Specificity of First Response HIV 1 and 2 Test Kit with Whole Blood and Serum Samples, a Cross-Sectional Study. Alasan pemilihan jurnal, pertama karena jurnal ini membahas tentang HIV yang mana kita ketahui HIV merupakan virus yang belum ada obatnya, dan dengan adanya jurnal ini akan meningkatkan pengetahuan kita. Alasan kedua karena ada beberapa cara penulisan dari jurnal ini yang membingungkan, salah satu contohnya itu pada bagian tabel. Maka dari itu kami dari SGDA 10 untuk menelaahnya lebih jauh. Kemudian kenapa jurnal ini menarik? Karena jurnal ini membahas tentang alat rapid test HIV, yaitu First Response HIV 1 and 2 Test Kit, yang mana alat ini merupakan alat rapid test yang berguna untuk alat satu-satunya yang digunakan dalam program pengendalian HIV. Namun, alat uji ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tidak konsisten untuk sampel pengujian darah yang lengkap atau whole blood dan sampel serum. Dan dalam jurnal ini dibahas dengan baik dan dapat ditanggulangi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Madedita Arianti. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Berdasarkan latar belakang artikel, alasan peneliti menulis artikel tersebut yaitu untuk ingin mengetahui sensitivitas dan spesifisitas sekaligus nilai prediksi positif NPP dan nilai prediksi negatif NPN dari First Response HIV 1-2 RDT kit pada spesimen darah lengkap dan spesimen serum. Sebuah studi menyebutkan bahwa penggunaan kit RDT mendeteksi 85% infeksi yang dapat dideteksi dengan enzim link immunosorbent assay atau ELISA standar. Hasilnya serupa ketika spesimen darah dan whole blood atau serum. Spesimen darah adalah sampel untuk dipakai pada first response HIV 1-2 RDT kit. Perhatian penulis menunjukkan bahwa spesimen tes dan atau kit yang digunakan untuk menyaring darah sebelum donasi mungkin telah melewatkan kemungkinan kasus positif. Dilema saat ini itu memutuskan antara whole blood ataukah serum yang baik untuk digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain penelitian dan elemen penting dalam penelitian. Nah, desain penelitian ini kebetulan jurnal yang kita ambil itu menggunakan cross-sectional. Lalu ada pun elemen-elemen pentingnya, ada latar belakang, hasil, diskusi, metode, dan simpulan. Di mana latar belakang, yang pertama latar belakang ini menjelaskan ada 4 kriteria, yaitu masalah penelitian atau besaran masalah yang dimana dibahas pada artikel ini, dimana adalah urgensi akan pentingnya screening HIV seperti screening saat donor darah. Lalu apa yang diketahui? Jadi pada penelitian ini yang diketahui adalah spesimen yang digunakan untuk tes rapid HIV berupa whole blood dan serum. Lalu apa yang belum diketahui? Jadi yang belum diketahui itu adalah spesimen yang lebih baik digunakan antara spesimen whole blood ataupun serum. Lalu ada juga apa yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu dapat menemukan sensitivitas, spesifisitas, NPP, NPN dan NPN dari whole blood dan serum. Lalu di elemen yang lainnya itu ada hasil, di mana hasil ini membahas dalam berupa bentuk tabel, di mana untuk melihat sensitivitas, spesifisitas, NPP, dan NPN dari whole blood dan serum. Lalu di diskusi, di mana ini membahas dari kelemahan dan keunggulan dari penelitian ini. Di mana diskusi biasanya itu tempat di mana kita membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Lalu apakah dari hasil tersebut ada yang memperkuat, membantah, ataupun menjadi teori baru dalam penelitian tersebut. Lalu juga biasanya kita dalam artikel ini, dalam diskusi ini, kita juga dapat menghubungkannya dengan praktek klinis. Lalu di kesimpulan kita sudah bisa menjawab
tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sampel whole blood yang lebih baik dipakai dibandingkan dengan serum. Lalu di di mana metode ini kita menjelaskan pada artikel ini membahas tentang populasi, etnis, status sosial ekonomi, partisipan, kalkulasi ukuran sampel, desain penelitian, prosedur pelaksanaan tes, dan analisis data. Baik, di sini perkenalkan saya Sania Buniyaswari akan menjelaskan tentang profil penelitian, di mana profil penelitian membahas tentang karakteristik, rancangan, dan populasi penelitian. Karakteristik penelitian ini yaitu penelitian jenis analitik observasional kuantitatif berupa uji diagnostik. Lalu rancangannya yaitu cross-seksional, dan populasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu populasi target dan juga populasi terjangkau, di mana populasi targetnya adalah populasi yang dibatasi oleh kondisi klinis dan demografi. Populasi target dalam penelitian ini yaitu pasien HIV yang ada di wilayah utara Ghana. Populasi terjangkau adalah populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu, di mana populasi terjangkau dalam penelitian ini yaitu pasien HIV yang ada di Tamil Teaching Hospital, Tamil Central Hospital, dan Saville Lugu Municipal Hospital pada periode Mei 2015 hingga Juni 2016. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai lokasi, tanggal yang relevan, dan juga metode pengumpulan data. Jadi lokasi penelitian ini di wilayah utara Ghana dan tanggal yang relevan ini juga tidak jelas, karena secara detail dalam penelitian tersebut menyebutkan bulan dan tahun penelitian yakni dari Mei sampai Juni 2015. Dan metode pengumpulan datanya itu pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan prosedur yaitu tes koleksi, pemrosesan spesimen, dan juga penyimpanan spesimen, dan dilanjutkan dengan tes antigen atau antibodi HIV pada Cobas E411. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Dayu Andira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode seleksi. Pada penelitian ini, partisipannya yaitu pasien yang datang ke Departemen Rawat Jalan, pasien yang datang ke Pusat Laboratorium, dan pengobatan antiretroviral terapi atau ART. Untuk tempatnya, yaitu di Tamil Teaching Hospital, Tamil Central Hospital, dan Saville Lugu Municipal Hospital yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai Juni 2016. Next. Kriteria eligibilitas pada penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusinya, yang pertama yaitu pasien HIV dewasa berumur lebih dari atau sama dengan 18 tahun dengan pengobatan ART tidak lebih dari 10 tahun. Lalu yang kedua, pasien rawat jalan dewasa dengan HIV positif atau negatif setelah pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, pasien dengan hasil tes hematologi dan biokimia normal setelah dianalisis di laboratorium. Dan yang terakhir, calon donor darah yang positif atau negatif HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Selanjutnya untuk kriteria eksklusinya, ada tiga, yaitu yang pertama, semua pasien dewasa dengan pengobatan ART selama lebih dari 10 tahun. Yang kedua, semua wanita hamil yang menjalani perawatan rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, dan pengobatan ART. Dan yang terakhir, bayi berumur kurang dari 18 bulan yang lahir dari ibu positif HIV. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, saya Budi, saya akan menjelaskan definisi gold standar. Jadi definisi gold standar itu adalah sarana diagnostik yang terbaik yang ada untuk mendeteksi penyakit. Namun gold standar ini tidak selalu ideal karena belum tentu dia dapat mendeteksi positif yang benar-benar sakit dan juga mendeteksi negatif yang benar-benar tidak sakit. Kemudian di sini yang gold standarnya itu adalah yang digunakan di penelitian ini yaitu ECLIA, di mana spesimen yang digunakan itu adalah serum dan dapat mendeteksi HIV1 ataupun HIV2. Dan hasilnya itu dapat muncul 30 menit setelah dilakukan loading pada ECLIA tersebut, di mana cut off-nya di sini itu ada kurang dari 0,9 menyatakan non reaktif atau negatif, sedangkan lebih dari sama dengan 1 menyatakan reaktif atau positif. Dan pada penelitian ini dinyatakan bahwa hasil yang borderline atau lebih
antara 0,9 sampai dengan 1 itu tidak memerlukan tes RNA HIV. Nah, kemudian inilah gambarnya, yaitu COBAS E41 yang berasal dari Jerman, yang diproduksi di Jerman ini. Inilah contoh gold standar yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya itu definisi alat screening. Jadi alat screening yang dipakai ini adalah rapid test HIV-1 kit yaitu, di mana ini merupakan suatu tes kualitatif imunochromatografi rapid yang kita lihat itu adanya reaksi antigen antibody, sehingga disebut imuno, dan kromatografi yang bisa dilihat melalui warna merah atau strip garisnya tersebut. Kemudian itu dapat mendeteksi antibody HIV-1 dan juga HIV-2, di mana dalam alat screening tersebut atau rapid test tersebut ada 3 region. Yang pertama yaitu dilapisi regio 1, itu berarti dilapisi oleh antigen rekombinan atau HIV-1, yaitu berupa GP41, O dan juga P24, serta region 2 itu dilapisi oleh antigen HIV-2 yaitu berupa GP36. Kemudian untuk yang region C atau yang disebut kontrol itu menandakan adanya keberhasilan antara reaksi antigen dan juga antibody. Jadi inilah gambarnya yang RPT kit yang diuji tersebut yang diproduksi di India. Ini negatif itu dia 1 dan 2-nya sama-sama tidak ada garis. Kalau misalnya HIV satunya positif itu ada strip merah di region satunya itu. Kemudian saya akan menjelaskan perancu potensial dalam penelitian ini, di mana yang mungkin itu adalah ECLIA, karena belum ada bukti yang kuat bahwa penggunaan ECLIA ini dapat menggantikan ELISA maupun tes RNA HIV sebagai gold standar yang lebih baik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran sampel, yang mana pada penelitian screening maupun diagnosis, cara penghitungan sampel dapat dilakukan dengan mengetahui nilai PPV atau Positive Predictive Value dan NPV atau Negative Predictive Value serta prevalensi. Nah, di sini PPV dan NPV dapat dihitung dengan rumus sebagaimana di PPT, yang mana kita harus mengetahui sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, sensitivitas kita ketahui dari kit HIV yang digunakan, spesifitasnya juga. Nah, untuk prevalensinya di sini pada penelitian ini menggunakan prevalensi HIV nasional. Nah, untuk sensitivitas ya ini sebesar 100% dan spesifitasnya sebesar 99,8% dan prevalensinya sebesar 1,3%. Lalu dimasukkan ke dalam rumus besar sampel, yang mana didapatkan jumlah sampelnya 280. Nah, selain itu, jika tidak diketahui nilai prevalensi, maka nilai PPV dan NPV dapat dihitung dengan mengetahui angka true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Sekian presentasi dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode statistika untuk mengatur variabel perancu, di mana pada artikel tersebut tidak dijelaskan dengan eksplisit metode statistika yang digunakan dalam mengatur variabel perancu, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik, yaitu Stata SE, yaitu dengan versi 13.1 Stata Corp Texas, Amerika Serikat, di mana variabel yang ada dinyatakan sebagai frekuensi dan persentase dengan tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Keiji Angelina. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari jurnal yang sedang kita pelajari. Tadi kan disebutkan bahwa kita menggunakan 2 spesimen, yaitu ada serum darah dan juga ada whole blood. Pada pemeriksaan serum darah didapatkan bahwa pengecekan menggunakan first response HIV kit pada pasien yang HIV dapat dideteksi sebanyak 140 pasien positif HIV. Sedangkan pada kelompok yang tidak HIV didapatkan ada 24 pasien yang positif, jadi menunjukkan adanya kasus false positif sebanyak 24%, dengan kesimpulan menggunakan serum darah sensitivitasnya adalah 82,86%. Next. Pada uji menggunakan spesimen atau menggunakan spesimen whole blood didapatkan pada pasien yang HIV, first response HIV kit dapat mendeteksi sebanyak 140 pasien positif, sedangkan pada pasien tidak HIV dapat deteksi 140 pasien negatif. Dengan kesimpulan penelitian,
Pemeriksaan menggunakan spesimen whole blood pada first response HIV kit menunjukkan sensitivitas yang sama pada metode pemeriksaan ECLIA. Sedangkan pada Baik, saya Nimade Widiantari akan menyampaikan kesimpulan dari student project kali ini. Jadi berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari artikel penelitian yang telah ditelaah. Jadi untuk kelebihan dari segi format penulisan, artikel tersebut sudah menggunakan grammar bahasa Inggris yang baik dan benar, dan dari segi konten, uji screening ini sudah merupakan satu-satunya yang membandingkan first response HIV 1 and 2 test kit dan ECLIA, di mana ECLIA ini sudah pernah diuji sensitivitas dan spesifitasnya ketika diuji dengan PCR sehingga baik digunakan dalam diagnosis HIV. Kemudian artikel tersebut juga memiliki beberapa kekurangan, di mana dari segi format penulisan, bagian metode sebaiknya diletakkan pada bagian setelah latar belakang agar lebih runut sesuai dengan format yang ada umumnya. Kemudian metode seleksi sampel yang ada pada bagian hasil itu sebaiknya dimasukkan ke dalam bagian metode, dan untuk tabel TP, FP, PN, dan TN sebaiknya disusun dalam tabel 2x2 agar pembaca nantinya lebih mudah untuk mencermati sensitivitas, spesifitas, NPP, dan NPN-nya. Lalu untuk kekurangan dari segi konten, ECLIA yang digunakan sebagai gold standar pada uji screening ini belum dapat dibandingkan dengan ELISA yang umum digunakan sebagai gold standar. Dan untuk 24 hasil positif palsu yang ditemukan pada spesimen serum dalam uji screening ini, itu belum dapat dikonfirmasi dengan PCR karena adanya keterbatasan dalam logistik. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa artikel penelitian yang kita telah ini sudah cukup layak dan sudah sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada. Baik, ini adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan student project kami kali ini. Baik, sekian presentasi student project dari SGDA 10. Terima kasih.